Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang saya kasihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat salat subuh berjamaah, kemudian duduk sejenak untuk mendengar beberapa nasihat. Bukan tunjuk ajar, tapi lebih kepada nasihat. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Nasihat yang paling baik adalah nasihat yang bersumber dari Al-Quran. Ini boleh kita lihat pada ayat yang ke-57 dari surat Yunus. Tolong ikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmah lil mu'minin. Hai sekalian manusia, telah datang kepadamu nasihat dari Tuhanmu. Mau'izah itu membawa makna boleh nasihat, boleh pelajaran, min rabbikum, dari Tuhanmu. Maksudnya nasihat dari Tuhanmu itu adalah Al-Quran, yang juga berperanan sebagai obat atau penawar apa yang ada di dalam hati. Quran juga berperanan sebagai hudan, hidayah, petunjuk, dan lebih daripada itu, kegunaan Al-Quran warahmah, rahmat, kasih sayang Allah. Tapi Allah khaskan lil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang terbatas ini, hanya lebih kurang 1 jam, Ustaz akan nasihat berdasarkan ayat-ayat yang Ustaz baca tadi dalam salat. Dari ayat 6 surat At-Tahrim 7, 8, 9, 10, 11 sebagai bahan rujukan kita. Sebelum itu, bagus juga kalau Ustaz sebutkan di sini bahwa pewaris Al-Quran ini, orang yang menjadikan Quran ini sebagai panduan,
Mereka terbagi tiga. Ada namanya zalimun linafsi, ada namanya muqtasidun, ada yang namanya sabiqum bil khairat. Ada orang Islam yang menzalimi dirinya, ada juga umat Islam yang pertengahan, dan ada satu lagi, mereka yang berlomba-lomba kepada kebaikan. Hanya saja kata Syekh Nasir Abdul Rahman Nasir As-Sa'di dalam kitabnya, bagus juga kita tahu manusia pada asalnya terbagi dua saja. Manusia pada asalnya terbagi dua saja. Tolong ikuti. Al-muwahhidun, al-musyrikun. Al-muwahhidun maknanya mereka yang mentauhidkan Allah. Al-musyrikun, orang-orang yang menyekutukan Allah. Manusia pada garis besarnya terbagi berapa tadi? Dua. Pertama, al-muwahhidun, inilah golongan yang layak masuk syurga. Namanya al-muwahhidun, orang yang mentauhidkan Allah. Golongan yang satu lagi al-musyrikun, orang-orang yang menyekutukan Allah. Mudah-mudahan hadirin dan hadirat kita semua termasuk ke dalam golongan al-muwahhidun. Amin ya rabbal alamin. Al-muwahhidun, ini sesuai dengan firman Allah pada ayat 56 dari surat Az-Zariyat. Tolong ikuti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadat kepadaku. Kata ulama tafsir, makna liya'budun, agar mereka beribadat padaku, dengan makna, tolong ikuti, liwahidun. Liwahidun, agar mereka mentauhidkan aku. Oleh sebab itu, bila kita artikan liya'budun dengan liwahidun, maka ayat itu akan membawa makna, aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan agar mereka mentauhidkan aku. Mentauhidkan aku maknanya, dalam hidup ini kita hanya beribadat pada Allah saja, sesuai dengan kenyataan yang kita ulang sampai 17 kali lebih dalam sehari. Tolong ulangi, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau saja kami beribadat. Makna hanya kepada Engkau, maknanya tidak ada Tuhan yang lain. Ini nih, esok ada perayaan Taibusam kan namanya. Itu agama lain. Mereka ada dewa, kononnya dapat membelasah 3 jenis iblis. Okey, Ustaz tidak mau masuk bab itu. Tapi itu semua musyrikun. Kita tidak. Okey, dari al-muwahhidun pula, tahapnya terhadap Al-Quran, peringkat mereka berinteraksi dengan Al-Quran tidak sama. Sekali lagi, manusia pada asalnya terbagi berapa tadi? 2, al-muwahhidun dan
musyrikun. Kita tolak tepi al-musyrikun. Betul tak al-musyrikun tempatnya memang neraka? Betul tak? Al-musyrikun tempatnya neraka. Al-muwahhidun tempat mereka dengan izin Allah ke dalam syurga. Tapi al-muwahhidun terbagi 3. Tolong ikuti. Zalimul li nafsi. Ada al-muwahhidun yang menzalimi diri mereka. Yang kedua, muqtasidun. Ada jenis al-muwahhidun yang sederhana, pertengahan. Dan ada jenis yang terbaik dari al-muwahhidun, sabiqum bil khairat, yang berlomba-lomba kepada kebajikan. Definisi muwahhid zalimul li nafsi, iaitu orang-orang yang mentauhidkan Allah. Mereka buat suruhan-suruhan Allah yang wajib. Tapi kadang-kadang mereka tinggalkan. Mereka tinggalkan larangan-larangan Allah, tetapi sekali-sekala mereka langgar. Itu namanya muwahhid zalimun linafsi. Ustaz jelaskan dulu, nanti kita tanya diri masing-masing. Yang kita ini termasuk muwahhid yang mana satu? Jadi muwahhid zalimul linafsi, orang yang mengesahkan Allah, tidak buat syirik. Tetapi banyak juga melakukan dosa. Yang kedua, muqtasid, pertengahan. Mereka hanya buat suruhan-suruhan Allah yang wajib saja, yang sunat tidak. Salat 5 waktu, tapi rawatib, qabliyah, ba'diyah, duha, tahajud, witir tak buat. Puasa Ramadan saja. Puasa Senin Kamis, puasa hari-hari putih, Arafah, Ashura tak buat. Zakat keluarkan, tapi sedekah-sedekah infak tak buat. Itu namanya muqtasid. Mereka buat yang wajib saja, sunat tidak. Terhadap larangan Allah mereka jauhi yang haram saja, tapi yang makruh masih dibuat. Itu namanya muwahhid muqtasid. Muqtasid dari kata iqtisad, ekonomi, hemat sangat dalam beramal. Yang suruhan-suruhan Allah mereka buat yang wajib saja, sunat tidak. Larangan-larangan Allah yang mereka jauhi, yang haram saja. Makruh, syubhat masih lagi terlibat. Muqtasid. Namun demikian, betul tak muqtasid relatif lebih baik daripada zalimul li nafsi? Betul tak? Lebih baik. Tapi yang terbaik, tolong ikuti, sabiqum bil khairat, yaitu orang yang mentauhidkan Allah, yang senantiasa berlomba-lomba membuat kebajikan. Maknanya mereka bukan setakat buat apa yang Allah suruh yang hukumnya wajib, tapi juga banyak buat yang sunat-sunat. Mereka bukan saja jauhi larangan Allah yang haram-haram, tapi juga mereka jauhi yang syubhat, yang makruh. Kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk ke dalam muwahhidun sabiqun bil khairat. Amin ya rabbal alamin. Okey. Setelah kita punya pemahaman seperti itu, yang kalau Ustaz boleh ringkaskan,
Nasihat yang terbaik ialah nasihat yang datang dari mana tadi? Al-Quran. Itu dasarnya ayat 57 surat Yunus. Kita yang ingin menjadikan Quran sebagai panduan dan pegangan kita terbagi kepada tiga peringkat. Cuma untuk sampai ke 3 peringkat itu, kita kena bagi dulu manusia ini kepada 2. Pertama, muwahhidun. Satu lagi, musyrikun. Usahakan sekuat tenaga jangan termasuk ke dalam musyrikun. Syirik nasibnya pasti akan merugi. Tidak di dunia, meruginya pasti di akhirat. Betul tak syirik satu-satunya dosa yang Allah tidak bersedia memaafkannya? Cuma dalam muwahhidun, al-muwahhidun terbagi berapa tadi? 3. Tolong ikuti sekali lagi. Muwahhid, tolong ikuti. Muwahhid zalimun li nafsi, muwahhid muqtasid, muwahhid sabiqum bil khairat. Nah, sekarang kita ingin ambil sedikit pengajaran dari 6 ayat yang Ustaz bacakan tadi secara ringkas. Dia terdapat dalam surat At-Tahrim. Ia terdapat di dalam surat At-Tahrim. Tolong ikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ustaz terjemahkan terjemah harfiah dulu, literal translation, kemudian ambil kesimpulan singkat. Hei orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan ahli keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu. Dalam ayat itu kita orang-orang beriman dipanggil oleh Allah dengan panggilan kesayangan, yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan ini paling banyak dalam Al-Quran. Sampai kata ulama tafsir berjumlah 89 kali. 89 kali ya ayyuhalladzina amanu diulang-ulang oleh Allah sebagai panggilan rahmat, panggilan sayang Allah kepada orang-orang beriman, yang kemudian akan diikuti dengan sama ada suruhan atau larangan. Lalu setelah memanggil orang-orang beriman, apa yang Allah suruh? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah dirimu dan peliharalah ahli keluargamu dari api neraka. Ini memberi makna selaku orang yang beriman, dia perlu jaga
daripada azab neraka untuk dirinya saja ke, atau pada masa yang sama juga dia perlu pelihara keluarganya? Perlu tak? Perlu. Qu anfusakum wa ahlikum. Ibu bapa kita, pasangan kita, anak-anak, cucu cicit kita. Nah, bila ditanya, Pak Ustaz, bagaimana cara supaya terhindar dari api neraka? Nah, barangkali kita boleh rujuk ayat 10 dan 11 dari surat Saf. 10 dan 11 dari surat Saf. Tolong ikuti. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim. Hei orang-orang yang beriman, maukah kamu aku beritahu satu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Allah tanya. Tentu saja jawab kita, mau ya Allah. Macam mana caranya? Allah sendiri jawab pada ayat berikutnya. Tolong ikuti. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Cara agar kamu boleh terhindar dari api neraka, mantapkan imanmu kepada Allah dan Rasul. Itu syarat pertama. Tu'minuna billahi wa rasulih. Bukan hanya itu, bukan iman. Dan hendaklah kamu bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan hartamu dan dengan dirimu. Maknanya beramal saleh. Iman saja tak cukup. Iman mesti diikuti dengan amal saleh. Sama ada dalam bentuk diri, bila kedengaran azan datang ke masjid untuk salat berjamaah, atau dengan harta kamu, sedekah, zakat. Lalu apa kata Allah? Itu adalah lebih baik bagimu sekiranya kamu beriman. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Okey, itu jawabannya. Semua penjelasan yang Ustaz coba sampaikan ini ada dalilnya, membuat kita tak ragu lagi. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut, hindarkan dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu. Kata ulama tafsir, makna manusia adalah orang kafir. Orang kafir itu jadi kayu bakar nanti. Dan batu, ada yang mengartikan al-asnam, yaitu batu-batu berhala yang mereka sembah. Kemudian Allah sebut, alaiha malaikatun ghilazun syida. Yang jaga neraka itu adalah malaikat yang bengis, ghilaz, syida, yang dahsyat kalau mengazab. Na'udzubillahi min dzalik. La ya'sun Allah ma amarahum. Malaikat tak pernah berbuat maksiat terhadap apa saja yang Allah suruh. Itu sifat malaikat. Malaikat tak pernah ingkar. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat sedia melaksanakan apa saja yang Allah suruh. Di sini dapat pengajaran. Dakwaan setengah-setengah ustaz. Kalau orang awam itu biasa.
Setengah-setengah ustaz ada yang mengatakan bahawa iblis itu berasal dari malaikat. Salah. Betul tak ciri-ciri iblis atau syaitan itu ingkar? Betul tak? Malaikat tak ada yang ingkar. Ini ayatnya. Ayat 6 surat At-Tahrim. Ini belum lagi kita bawa surat Al-Kahfi ayat yang ke-50. Tolong ikuti. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Ingatlah ketika Allah berfirman, sujudlah kamu sekalian kepada Adam. Semuanya sujud kecuali iblis. Adalah iblis itu adalah makhluk jin yang fasik dan durhaka terhadap perintah Tuhannya. Betul tak? Mendakwa iblis itu berasal dari malaikat, bercanggah dengan ayat ini. Bercanggah sangat. Allah yang mencipta iblis. Allah yang beritahu iblis itu jin. Kita pula kata ia adalah malaikat. No. Okey, kita teruskan dengan ayat yang ke-7 dari surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tazirul yawm innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Hei orang-orang kafir. Nah, kalau tadi hei orang-orang beriman, yang ini pula hei orang-orang kafir. Janganlah kamu berdolak dalih pada hari ini. Hari ini maksudnya hari berhisab, hari perhitungan amalan. Jangan buat-buat alasan pada hari ini, hei orang-orang kafir. Lalu Allah sebut sebabnya. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Kamu akan dibalasi hari ini sesuai dengan apa yang kamu amalkan ketika di dunia. Hadirin dan hadirat, kalau ya ayyuhalladzina amanu tadi disebut oleh Allah sampai 89 kali, tapi terhadap ya ayyuhalladzina kafaru sekali saja. Inilah ayatnya, yaitu ayat 7 surat At-Tahrim. Tak ada dalam Quran 6,000 ayat lebih itu diawali dengan ya ayyuhalladzina kafaru, kecuali ayat ini sekali saja. Apa kata Allah kepada orang-orang kafir? Jangan kamu buat-buat uzur, jangan kamu buat-buat alasan pada hari ini. Hari ini dengan makna hari apa? Yaumul Hisab. Apa alasan Allah? Alasan Allah, hari ini kamu hanya akan dibalas sesuai dengan perbuatanmu dulu di dunia. Perbuatan apa itu? Tauhid ke syirik? Syirik, menyekutukan Allah. Tak akan diterima apapun alasan. Okey, kita berdoa mudah-mudahan kita terhindar daripada golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, ayat yang ke-8 Allah panggil lagi ya ayyuhalladzina amanu. Tolong ikuti. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum ay yukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hei orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan tobat nasuha. Sekali lagi Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, panggil kesayangan. Tobatlah kamu kepada Allah dengan tobat nasuha.
Apa makna nasuha? Nasuha maknanya ikhlas. Nasuha maknanya ikhlas. Tobat nasuha maknanya tobat yang ikhlas. Yang kata Imam An-Nawawi, tobat nasuha syaratnya ada 3. Yang pertama, tinggalkan dosa. Yang kedua, menyesal dulu terlalu ikut hawa nafsu. Dan yang ketiga, azam, bertekad, azam dengan kuat tidak akan ulang lagi dosa tersebut pada masa-masa yang akan datang. Cuma kata Imam An-Nawawi, 3 syarat itu bila dosa kita kepada Allah. Minum arak umpamanya, syarat pertamanya tinggalkan arak. Yang kedua apa tadi? Menyesal karena dulu terlalu ikut kawan barangkali. Dan yang ketiga apa tadi? Azam, bertekad tidak akan minum arak lagi. Yes. Tapi kata Imam An-Nawawi, bila dosa itu ada kaitannya dengan manusia, ada syarat yang keempat tobat nasuha, yaitu kita kembalikan milik orang lain kepada yang empunya, atau paling kurang minta maaf kepada orang berkenaan. Itu namanya tobat nasuha. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, satu perkara yang perlu kita tahu. Apa dia, Pak Ustaz? Walaupun tujuan kita dicipta oleh Allah adalah untuk beribadat kepada Allah dengan makna mentauhidkan Allah. Pertanyaan, mana yang kita patut dahulukan, ibadat atau tobat? Mana dahulu? Masih ingat Pak Khalil? Mana dahulu? Tobat. Ini yang betul, bukan ibadat. Walaupun matlamat kita dicipta oleh Allah adalah untuk beribadat, namun bila kita banding antara ibadat dengan tobat, tobat hendaklah didahulukan. Itu sebabnya Allah berfirman pada ayat 112 surat At-Taubah ketika menyebut senarai orang-orang yang layak mendapat berita gembira. Orang beriman yang layak mendapat berita gembira dan ganjaran besar di akhirat nanti. Coba ikuti. At-taibun, al-abidun, al-hamidun. Orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang beribadat dan orang-orang yang memuji Allah. Dalam urutan itu, mana dahulu, orang-orang yang bertobat atau orang-orang yang beribadat? Tobat dulu. At-taibun dulu, baru al-abidun. Kemudian ditambah lagi sampai 8 sifat. Terakhir sekali apa Allah sebut pada penghujung ayat 112 surat At-Taubah? Tolong ikuti. Wabasyiril mu'minin. Sampaikan, hai Muhammad, berita gembira kepada orang-orang beriman yang memiliki sifat-sifat itu. Sekali lagi, antara tobat dengan ibadat, mana yang patut didahulukan? Tobat. Ini atas dasar itulah mengapa para ulama mengambil satu kesimpulan sehingga terbentuklah satu formula, satu kaedah yang cukup terkenal. Tolong ikuti kaedah ini. Ini bukan ayat Quran, bukan hadis Nabi. At-takhliyah At-takhliyah muqaddamatun ala tahliyah. Membersihkan diri hendaklah didahulukan daripada menghias diri. Hadirin dan hadirat, peranan tobat
Membersihkan diri atau menghias diri. Sedangkan ibadat pula, salat, puasa sama dengan menghias diri. Antara menghias diri dengan membersihkan diri, mana patut didahulukan? Kita bangun tidur tadi, kita tidak langsung berpakaian lengkap untuk tahajud, witir. Betul tak? Kita ke toilet dulu, bersihkan badan, buang air besar kecil, bersihkan badan. Betul tak? Itu membawa makna membersihkan diri hendaklah didahulukan daripada menghias diri. Setelah itu baru ambil tawel, baru pakaian lengkap, baru menghadap Allah. Itu namanya ibadat. Senang saja memahaminya. Tolong ikuti sekali lagi kaedah yang cukup popular ini berdasarkan ayat 112 At-Taubah tadi. At-takhliyah muqaddamatun ala tahliyah. Membersihkan diri hendaklah didahulukan daripada menghias diri. Nah, bila ditanya, mengapa Pak Ustaz? Mengapa menghias diri kemudian daripada membersihkan diri? Jawab ringkasnya, ada beberapa dosa yang bila kita tidak bersihkan dengan makna tobat dari dosa-dosa itu, banyak macam mana pun ibadat yang kita lakukan, zero, tidak ada value di sisi Allah. Tak percaya, lihat ayat 65 dari surat Az-Zumar. Tolong ikuti. La in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Bila kamu buat syirik, niscaya hancur musnahlah segala amal-amal salehmu, dan di akhirat nanti kamu pasti termasuk orang-orang yang rugi. Betul tak ayat itu memberi isyarat gara-gara ada syirik, boleh tak mengakibatkan semua amal kita jadi hancur? Betul tak? Nah, disinilah mana yang perlu kita dahulukan, tobat dari syirik baru ibadat, atau ibadat dulu walaupun pada masa yang sama ada syirik? Mana dahulu? Tobat. Tu dia rahasianya. Hadirin dan hadirat, Ustaz lihat dalam masyarakat kita banyak beribadat, tapi pada masa yang sama syirik juga buat. Percaya ramalan bomo, percaya angka-angka tertentu, bulan-bulan tertentu, bulan-bulan sial, pakai tangkal, pakai ajimat. Semua itu syirik. Betul tak itu bermakna amal mereka banyak macam mana pun, walau haji dah 10 kali, umrah 20 kali, baca Quran khatam setiap minggu, zero. Gara-gara ada apa tadi? Syirik. Bukan ini yang Ustaz katakan awal-awal tadi. Ini bukan tak mengajar, tapi tak memberi nasihat. Betul tak nasihat yang paling baik bila kita ambil dari Al-Quran? Ini semua Quran yang cakap, bukan kita. Allah yang cakap. Betul tak? Semua perkataan Allah adalah benar belaka. Tolong ikuti ayat 147 Al-Baqarah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran adalah segala yang datang dari Tuhanmu. Oleh sebab itu kamu jangan ragu-ragu lagi. Dan Allah sebut pada awal Al-Baqarah lagi. Tolong ikuti. Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya, pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Okey. Setelah orang beriman disuruh supaya tobat nasuha,
Tobat nasuha tadi ada 3 bila dosa kita kepada Allah. Pertama, tinggalkan dosa. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, azam. Dan apabila ada kaitan dengan dosa kita kepada manusia, mesti minta maaf atau kembalikan hak orang lain. Lalu apa kata Allah setelah kita tobat nasuha? Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum. Mudah-mudahan dengan tobat nasuha Allah hapuskan dosa-dosamu. Begitu kesan dari tobat. Walaupun terjemahan harfiahnya mudah-mudahan, tapi kata ulama tafsir, asa dalam bahasa harian maknanya mudah-mudahan. Ya Pak Khalil, kaifa haluka? Asaka bi khair. Pak Khalil, apa kabar? Mudah-mudahan Pak Khalil baik-baik saja. Asa itu bahasa harian maknanya mudah-mudahan, semoga. Tapi asa dalam Al-Quran dia membawa makna wajib. Asa dalam Quran kata ulama tafsir membawa makna pasti. Maknanya kalau kita gunakan kaedah itu, bila kita tobat dengan tobat nasuha, betul tak? Pasti dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Yes, bukan hanya itu, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bukan saja dosa-dosamu diampuni oleh Allah, tapi Allah masukkan ke dalam kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Pada hari itu Allah tidak hina Nabi dan orang-orang yang beriman dengannya. Hina maksudnya masukkan neraka. Betul tak? Bila seseorang itu dimasukkan ke dalam neraka, itu adalah suatu penghinaan yang paling dahsyat. Dalam neraka dibelasa, disiksa. Tapi orang yang akan terhindar daripada neraka, yang tidak akan Allah hina, pertama Nabi. Memanglah Nabi itu garanti masuk syurga. Tapi kita yang bukan Nabi ada harapan tak untuk terhindar dari neraka? Ada tak? Tapi dengan syarat, yaumala yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Bukan hanya Nabi yang terhindar daripada penghinaan di hari akhirat, tapi juga orang-orang yang beriman dengan Nabi. Itu sebabnya kita perlu mantapkan iman kita kepada Allah, iman kita kepada Nabi. Begitulah sampai ayat akhir ayat. Kita sambung ayat yang ke-9. Tolong ikuti. Ya ayyuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Orang-orang kafir, lawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Jahidil, jahid itu maknanya ada membawa makna bunuh, perangi, lawan. Okeylah, bahasa singkat atau bahasa sederhananya lawan orang-orang. Jahidil kuffara wal munafiqin. Allah Subhanahu wa taala suruh supaya kita lawan tentang dua golongan. Siapa golongan itu? Kufar maknanya orang-orang kafir, non-muslim. Wal munafiqin maknanya siapa? Bukan orang kafir. Munafiqin dia ada dua sifat pada dirinya. Di luarnya macam orang Islam, tapi dalamnya macam orang kafir. Itu sebab dipanggil munafiqin.
Iaitu orang yang ada dua sifat. Zahirnya, luarannya macam orang Islam, namanya Abdullah juga, dia salat juga, dia puasa juga, tapi dalam hatinya tak suka kepada Islam, suka menghina Islam. Itu namanya munafikin. Nabi Muhammad tidak hanya suruh lawan orang kafir, tapi juga lawan orang-orang yang munafik, hipokrit. Waghluz alaihim, bersikap tegaslah kamu terhadap mereka. Itu sebabnya hadirin dan hadirat, kalau esok hari Taipusam, tak ada istilah-istilah nak raikan hari agama mereka. No. Lakum dinukum waliyadin. Tidak ada compromise, tidak ada kompromi dalam masalah akidah. Ini pula sampai berpakaian dengan pakaian Hindu, buat kerja-kerja ibadat Hindu, setengah pemimpin kita. Mereka tidak kufar, tapi termasuk tan munafiqun. Maaf, ini ajaran agama, kita kena cakap. Sempena Christmas, banyak kita yang ucap begini, ucap ini. Islam tidak. Dalam muamalat boleh berbaik-baik dengan orang kafir. Dalam ibadat, no. Dalam akidah, no. Sebab pendapat kita atau keyakinan kita berasas kepada lakum dinukum, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nak laksanakan agamamu silakan, tapi jangan ajak kami untuk meraihkan agama kamu, apalagi sampai mengucap ucapan-ucapan yang cukup berbahaya. Itu maksudnya. Waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam. Tempat orang kafir dan munafik itu jahannam, kata Allah. Wa bi'sal masir. Itulah tempat yang seburuk-buruk tempat kembali. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin dan hadirat semuanya, pengajaran pagi ini berasaskan Quran, bukan pendapat ustaz. Kita perlu tahu. Nah, kita sampai ke ayat yang ke-10 dan 11, ayat terakhir. Tolong ikuti. Daraballahu masala lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina salihin fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Coba perhatikan, Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir seperti istri Nabi Nuh dan seperti istri Nabi Lut. Allah kata kafir, istri dua Nabi itu. Nabi apa? Nabi Nuh dan Nabi Lut. Fakhanatahuma, kedua-dua wanita itu khianat terhadap suami masing-masing. Lalu kedua-dua hamba kami yang saleh itu tidak dapat tolong istri masing-masing. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a, tak dapat tolong sedikit pun, walau derajat suaminya Rasul. Apalagi kita, macam mana nak tolong? Itu sebabnya ayat pertama tadi, jaga dirimu dan jagalah ahli keluargamu dari api neraka.
Wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Lalu dikatakan kepada dua wanita tadi, masuklah kamu ke dalam neraka sebagaimana orang-orang lain masuk neraka. Maknanya confirm tak isteri Nuh dan isteri Lot itu tempatnya neraka? Yes, Allah yang sebut. Kita tak boleh mengkafirkan orang. Kita tak boleh katakan orang itu masuk neraka, tak boleh. Tetapi seperti orang yang Allah telah sebut, syaitan tempatnya neraka, Fir'aun tempatnya neraka, Namrud tempatnya neraka, isteri Nuh dan isteri Lot tempatnya neraka. Kita wajib yakin tak? Wajib tak? Allah yang sebut. Nah, ayat terakhir, ayat yang ke-11. Wa daraballahu masala lillazina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalih wa najjini minal qaumiz zalimin. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, yaitu seperti isteri Firaun. Isteri Firaun namanya Asia binti Mazahim. Walaupun suaminya Firaun, semua kita tahu, betul tak Firaun pernah declare, akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Ana rabbakumul a'la, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kamu yang paling tinggi. Bukan Tuhan saja, Tuhan yang paling tinggi. Tetapi ditakdirkan oleh Allah punya isteri yang beriman. Namanya siapa tadi? Asia binti Mazahim. Lihat kuasa Allah. Nabi Nuh, Nabi Lot orang saleh dapat isteri pula macam itu. Firaun pula orang yang sangat kufur kepada Allah, dapat isteri pula beriman. Ini menunjukkan makna, ini memberi makna. Betul tak hidup di akhirat nanti nafsi-nafsi? Betul tak? Apa makna nafsi-nafsi? Individu-individu. Ada tak kemungkinan suami masuk syurga, isteri masuk neraka? Contoh Nabi Nuh, Nabi Allah. Ada tak kemungkinan sebaliknya, isteri masuk syurga, suami masuk neraka? Contohnya Asia binti Mazahim, Fir'aun confirm masuk neraka. Bukti Asia binti Mazahim, isteri Fir'aun ini beriman. Dia berdoa, disebut oleh Allah, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, binakalah untukku di sisimu mahligai di dalam syurga. Menunjukkan Asia isteri Fir'aun beriman tak? Wa najjini min fir'auna wa amalih. Ya Allah, lindungilah aku dari kejahatan Fir'aun. Wa najjini minal qaumiz zalimin. Dan lindungilah aku daripada kaum yang zalim. Demikian pengajaran pagi ini yang kita ambil dari ayat 6 hingga ayat 11 dari surat At-Tahrim. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ia akan menjadi insya-Allah panduan dalam hidup kita dalam mengurus rumah tangga. Sampai di sini dulu, kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah agama kami, sebab ialah yang akan mengatur segala urusan kami. Ya Allah, perbaikilah dunia kami, sebab padanya kami menjalani kehidupan. Ya Allah, perbaikilah akhirat kami, sebab kepadanya semua kami akan menuju.
Ya Allah, jadikanlah sisa-sisa hidup kami ini sebagai tanda pertambahan amal-amal saleh kami, dan jadikanlah kematian kami kelak sebagai tanda berakhirnya dosa-dosa kami. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan al-muwahhidun, orang yang senantiasa mentauhidkan Engkau. Lindungilah kami daripada golongan al-musyrikun. Selain itu, kami juga mohon ya Allah, jadikanlah kami muwahhidun yang sabiquna bil khairat, yang senantiasa berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Bukan saja buat suruhan-suruhan-Mu yang wajib, tapi kami juga buat suruhan-suruhan-Mu yang sunat. Bukan saja kami jauhi perkara-perkara yang haram yang Kau larang, tapi kami juga berilah kekuatan untuk menjauhi perkara-perkara syubhat dan makruh, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.